36 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM merasa sedikit bodoh. Aku berjalan cepat ke jendela dan mendorong menutupnya. Amanda, apakah kau baik-baik saja? Josh berbisik dari lorong. Aku mulai menjawabnya. Tapi kemudian aku punya ide yang lebih baik. Dia tadi menakutiku setengah mati beberapa menit sebelumnya. Mengapa tak memberinya sedikit ketakutan? Dia pantas mendapatkannya. Jadi aku tak menjawab. Aku bisa mendengarnya mengambil beberapa langkah ketakutan mendekat ke kamarku. Amanda, kau baik-baik saja. Aku berjingkat-jingkat ke lemariku. Menarik pintu membuka sepertiga jalan. Lalu aku berbaring datar di lantai, di punggungku, dengan kepala dan bahu tersembunyi di dalam lemari dan sisanya keluar di dalam ruangan. Amanda. Josh terdengar sangat ketakutan. Oh, terangku keras. Aku tahu saat dia melihatku tergeletak di lantai seperti ini, dia benar-benar akan panik. Amanda, apa yang terjadi? Dia berada di ambang pintu sekarang. Dia sekarang melihatku beberapa detik, berbaring di ruangan gelap. Kepalaku tersembunyi dari pandangan. Petir berkelap-kelip mengesankan dan guntur bergemuruh di luar jendela lama. Aku menarik napas dalam-dalam dan menahannya agar tak tertawa cekikikan. 37 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, Amanda, bisiknya. Dan lalu ia pasti telah melihatku, karena dia berkata keras, "Hah." Dan aku mendengarnya terengah-engah. Dan lalu dia berteriak sekuat-kuatnya. Aku mendengarnya berlari menyusuri lorong ke tangga, menjerit-jerit, "Ibu! Ayah!" Dan aku mendengar sepatunya bersuara keras menuruni tangga kayu, dengan jeritannya dan memanggil-manggil di sepanjang jalan ke bawah. Aku tertawa sendiri. Lalu, sebelum aku bisa menarik diriku, aku merasa satu lidah kasar hangat menjilati wajahku. Petei. Dia menjilati pipiku, menjilati kelopak mataku, menjilatiku dengan panik, seolah-olah ia sedang mencoba untuk menghidupkanku kembali, atau seolah-olah membiarkanku tahu bahwa semuanya baik-baik saja. "Oh, Petei, Petei!" teriakku, tertawa dan melilitkan lenganku pada anjing manis itu. "Hentikan! Kau membuatku lengket semua." Tapi dia tak akan berhenti. Dia terus menjilati dengan keras. Anjing malang itu gugup juga, pikirku. "Ayolah, Petei, sudahlah," kataku padanya, memegang wajahnya terengah-engah pergi dengan kedua tanganku. "Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tempat baru ini akan menjadi menyenangkan. Kau akan melihat." 38 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 6 malam itu, aku tersenyum sendiri sambil menepuk-nepuk bantalku dan meluncur ke tempat tidur. Aku sedang berpikir tentang bagaimana takutnya Josh setelah sore itu. Betapa kelihatan takutnya dia bahkan setelah aku datang berjingkrak menuruni tangga, baik-baik saja. Betapa marahnya dia bahwa aku menipunya. Tentu saja, ibu dan ayah tak menganggap hal itu lucu. Mereka berdua gugup dan kesal karena van pengangkut barang pindah baru saja tiba. Terlambat 1 jam. Mereka memaksa Josh dan aku untuk membuat gencatan senjata. Tak ada lagi menakut-nakuti satu sama lain. Sulit untuk tak merasa takut di tempat tua mengerikan ini, gumam Josh. Tapi kami enggan setuju untuk tak bermain lelucon lagi pada satu sama lain. Jika mungkin kami bisa membantunya. Tanda merek terdaftar Ratu Buku Para Pria, mengeluh tentang hujan, mulai membawa di semua perabotan kami. Josh dan aku membantu menunjukkan kepada mereka di mana kami ingin barang-barang di kamar kami. Mereka menaruh meja riasku di tangga, namun hanya mendapat goresan kecil. Perabot itu tampak aneh dan kecil dalam rumah besar ini.
Josh dan aku mencoba untuk tetap keluar ke jalan sementara ibu dan ayah bekerja sepanjang hari. Mengatur barang-barang, mengosongkan kardus, menempatkan pakaian. Ibu bahkan dapat menempatkan gantungan gorden di kamarku. 39 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM hari yang melelahkan. Sekarang, sesaat setelah jam 10, mencoba tidur untuk pertama kalinya di kamar baruku. Aku berputar ke pinggangku, kemudian ke punggungku. Meskipun ini adalah ranjang tuaku, aku tak bisa merasa nyaman. Segalanya tampak begitu berbeda, begitu salah. Tempat tidur tak menghadap ke arah yang sama seperti di kamar tidur lamaku. Dinding-dindingnya yang kosong. Aku tak punya waktu untuk menggantungkan beberapa posterku. Ruangan itu tampak begitu luas dan kosong. Bayang-bayang tampak jauh lebih gelap. Punggungku mulai terasa gatal, dan lalu aku tiba-tiba merasa gatal di seluruh tubuhku. Tempat tidur penuh dengan serangga. Kupikir, duduk. Tapi tentu saja itu konyol. Itu adalah tempat tidur tuaku yang sama dengan spray bersih. Aku memaksa diriku untuk tenang kembali tidur dan memejamkan mata. Kadang-kadang ketika aku tak bisa tidur, aku menghitung pelan-pelan angka genap, membayangkan setiap nomor dalam pikiranku seperti yang kupikir. Ini biasanya membantu untuk menjernihkan pikiranku sehingga aku bisa tidur. Aku coba sekarang, membenamkan wajahku di bantal, membayangkan angka-angka bergulir lewat. Titik, titik, 4, titik, titik, 6, titik, titik, 8, titik, titik. Aku menguap keras-keras. Masih terjaga di 22. Aku akan terjaga selamanya, pikirku. Aku tak akan pernah bisa tidur di kamar baru. Tapi kemudian aku tertidur tanpa menyadarinya. Aku tak tahu berapa lama aku tidur. 1 atau 2 jam paling banyak. Cahaya itu, tidur yang tidak nyaman. Lalu sesuatu membangunkanku. Aku duduk tegak, terkejut. 40 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Meskipun ruangan panas, aku merasa dingin. Melihat ke ujung tempat tidur, kulihat bahwa aku telah menendang spray dan selimut yang teran. Sambil mengerang, aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi lalu membeku. Aku mendengar bisikan. Seseorang berbisik di seberang ruangan. Siapa? Siapa di sana? Suaraku jadi bisikan juga, kecil dan ketakutan. Aku meraih selimut dan menariknya ke daguku. Aku mendengar bisikan-bisikan lagi. Ruangan itu jadi fokus mataku yang membiasakan diri dengan cahaya redup. Gorden-gorden itu. Yang panjang. Gorden tipis dari kamar lamaku yang ibuku gantung siang itu sedang berkibar di jendela. Jadi, itu menjelaskan bisikan-bisikan tadi. Gorden-gorden menggelembung itu pasti membuatku bangun. Sebuah cahaya lembut abu-abu tersebar dari luar. Bayang-bayang gorden berwarna bergerak ke kaki tempat tidurku. Sambil menguap, aku berbaring dan keluar dari tempat tidur. Aku merasa dingin saat aku berjalan pelan melintasi lantai kayu untuk menutup jendela. Ketika aku mendekat, gorden berhenti menggembung dan mengembang kembali ke tempatnya. Aku mendorongnya ke samping dan mengulurkan tangan untuk menutup jendela. Oh! Aku menjerit pelan ketika aku menyadari bahwa jendela itu tertutup. 41 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Tapi bagaimana gorden berkibar seperti itu dengan jendela tertutup? Aku berdiri di sana untuk sementara waktu, menatap malam yang abu-abu. Tak banyak angin. Jendela tampak cukup kedap udara. Apakah aku membayangkan gorden-gorden menggelembung? Apakah mataku menipuku? Sambil menguap, aku bergegas kembali melalui bayangan-bayangan aneh ke tempat tidurku dan menarik selimut setinggi-tingginya. Amanda, berhenti menakut-nakuti diri sendiri, omelku.
Ketika aku tertidur kembali beberapa menit kemudian, aku mimpi buruk, mimpi paling mengerikan. Aku bermimpi bahwa kami semua mati. Ibu, ayah, Josh, dan aku. Pada awalnya, aku melihat kami duduk di sekitar meja makan di ruang makan baru. Ruangan itu sangat terang. Begitu terang aku tak dapat melihat wajah-wajah kami dengan baik. Mereka benar-benar kabur, putih terang. Tapi, lalu, perlahan-lahan, semua jadi terfokus. Dan aku bisa melihat bahwa di balik rambut kita, kami tak punya wajah. Kulit kami tak ada, dan hanya tengkorak abu-abu hijau kami yang tersisa. Potongan-potongan daging menempel tulang pipiku. Hanya ada rongga dalam hitam di mana ada mataku. Kami berempat, semua mati, duduk makan dalam diam. Piring-piring makan kami, kulihat, diisi dengan tulang-tulang kecil. Sebuah piring besar di tengah meja penuh tumpukan tinggi tulang abu-abu hijau. Tampaknya tulang manusia. Dan lampu. Dalam mimpi ini, makan menjijikkan kami terganggu oleh ketukan keras di pintu. Satu gedoran keras semakin keras dan keras. Itu Kati, temanku dari belakang rumah. Aku bisa melihatnya di pintu depan kami, menggedor dengan kedua tangannya. 42 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Aku ingin pergi membuka pintu. Aku ingin lari dari ruang makan dan membuka pintu dan menyapa Kati. Aku ingin berbicara dengan Kati. Aku ingin menceritakan apa yang terjadi padaku, untuk menjelaskan bahwa aku sudah mati dan bahwa wajahku telah tak ada. Aku ingin tahu kesulitan Kati. Tapi aku tak bisa bangun dari meja. Aku mencoba dan mencoba, tapi aku tak bisa bangun. Gedoran pintu semakin keras dan keras, sampai memekakkan telinga. Tapi aku hanya duduk di sana dengan keluargaku yang mengerikan, mengambil tulang dari piring makan malamku dan memakannya. Aku terbangun dengan kaget. Kengerian dari mimpi itu masih bersamaku. Aku masih bisa mendengar dentuman di telingaku. Aku menggeleng, mencoba mengusir pergi mimpi itu. Hari sudah pagi. Aku bisa tahu dari langit biru di luar jendela. Oh, tidak. Gorden-gorden itu. Mereka menggelembung lagi, berkibar berisik seolah-olah bertiup ke dalam ruangan. Aku duduk dan menatap. Jendela masih tertutup. Oke sobat, sampai di sini dulu part 4 cerita. Selamat datang di Rumah Mati. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Selamat berimajinasi.